Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, hari ini kita masuk dalam satu tema bulanan yang baru. Kita sudah sepanjang bulan Oktober ya. Kita berpusat pada Allah. Sekarang walking with God. Ya, ini bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini kita melihat seri pertama. Tapi nanti kita akan lihat setiap minggu ya tema mingguannya. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Mudah-mudahan bisa baca, bisa terlihat. Mari kita baca bersama-sama dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dengan bersuara 2-3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nah saudara, ini ada suatu hal yang sangat menarik tentang Henok. Kita mungkin sering mendengar cerita ini, tapi nanti kita akan lihat dalam sepanjang dalam sepanjang bulan ini bahwa kita akan melihat bagaimana sih orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang bagaimana. Dan jelas sekali dikatakan bahwa Henok dikatakan bergaul dengan Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin membawa kita memikirkan satu ilustrasi. Misalnya ibarat dua orang yang lagi berjalan, saudara ya, seperti saya berjalan sama Semu misalnya ya. Orang kalau berjalan, dua orang sedang berjalan menuju ke satu tempat gitu ya. Tentu kita berjalan beriring-iringan gitu kan, dengan tujuan yang sama. Kita saling berbicara, saling mendengarkan. Dan yang paling penting dalam berjalan bersama itu apa? Langkahnya mesti sama. Aneh kalau misalnya saya sama Semu jalan ke pasar baru, saya 5 meter di depan, dia 5 meter di belakang. Orang kan bilang nih suami istri lagi marah-marahan kali ya. Kenapa suaminya tinggal istrinya? Kan kita kalau jalan bareng mesti sama-sama, langkahnya sama-sama gitu kan. Kalau satu berhenti ya kita berhenti. Mungkin ada lagi yang menjadi ada yang diperhatikan gitu ya. Ya kan? Begitu juga berjalan dengan Tuhan, saudara. Langkah kita dengan langkah Tuhan mesti sama. Nah, dalam hal ini, saudara, bukan Tuhan yang menyesuaikan langkahnya dengan kita, tapi kitalah yang menyesuaikan langkah dengan Tuhan. Kita nggak boleh mendahului dia kalau Tuhan bilang belum boleh jalan. Dan tentu juga kita nggak boleh tertinggal jauh dari kalau Tuhan bilang ayo jalan tapi kita nggak mau jalan. Ini kan seperti perjalanan manusia di dunia ini kan seperti begitu. Kita mesti seirama dengan Tuhan. Kita mesti satu langkah dengan dia gitu kan. Amos pasal 3 ayat 3 saya baca buat kita. Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum bersepakat? Ini pertanyaan Amos. Amos bilang, bisa nggak dua orang itu berjalan bersama-sama kalau mereka nggak sepakat? Nggak bisa. Saya mau ke pasar baru, semua mau ke pasar baru. Sepakat yuk, baru bisa jalan kan. Sama-sama ke situ kan. Kalau satu mau ke pasar baru, satu ke Mangga Dua, ya nggak bisa. Kesepakatannya nggak nyambung, gitu kan? Ya kita mesti sepakat dulu, kita mesti ada janji dulu kan begitu kan? Baru bisa jalan. Nah dengan Tuhan begitu. Saudara mau jalan ikut Tuhan, oke silakan. Tapi pertanyaannya, apakah kau sudah sepakat dengan Tuhan atau tidak? Kau mesti punya hubungan yang sepakat dulu dengan dia, baru bisa bilang yes Tuhan, saya mau jalan bersama engkau. Nah kalau kita sudah sepakat ikut Tuhan, sepakat berjalan dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau Tuhan bilang, ayo jalan, kita jalan. Kalau Tuhan bilang, tunggu, kita mesti tunggu. Berhenti, kita mesti berhenti. Dan kita tidak ada perbedaan kesepakatan dengan dia. Iramanya jadi sama. Nah, ini kira-kira pengantar untuk kita mengerti tema ini, saudara ya.
Nah, sekarang kita melihat secara pengertiannya secara studi kata, saudara. Ya, studi kata itu sudah nyala ya. Oke. Studi kata daripada berjalan bersama Tuhan itu apa sih? Sebenarnya kalau kita baca tadi yang kata bergaul, yang dimana dikatakan hanya ada dua ya yang dikatakan bergaul dengan Tuhan tuh. Pertama Nuh, baru Henok ya. Kedua orang ini disebutkan bergaul dengan Tuhan. Nah, kata bergaul itu, saudara, dalam bahasa Ibraninya itu disebut halak, ya. Kata halak, sudah lihat ya. Kata halak itu kata bergaul, hidup bergaul dengan Allah itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu atau dipakai kata halak di situ ya. Dan hidup bergaul di situ ya, atau kata halak yang dipakai dalam bahasa aslinya artinya itu tiga. Berjalan bersama Tuhan. Ya, melangkah bersama Tuhan. Menempuh perjalanan bersama Tuhan, itu artinya bergaul bersama Tuhan. Jadi kalau saya pakai tema berjalan bersama Tuhan, itu diambil dari kata orang yang hidup bergaul bersama Tuhan seperti Henok, seperti Nuh. Ya, mereka berdua dikatakan hidup bergaul bersama Tuhan. Artinya mereka hidup berjalan bersama Tuhan, mereka dua orang yang melangkah bersama Tuhan, yang selalu menempuh perjalanan bersama Tuhan. Wah, menarik, saudara. Nah, lalu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Septuaginta itu memakai satu kata ya dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan ini dia, peripateo. Nah, peripateo ini dalam bahasa Yunani yang tertulis di dalam Septuaginta, itu perjanjian lama yang terjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu yang disebut dengan Septuaginta. Nah, kata halak itu diterjemahkan dalam bahasa peripateo ini. Nah, apa arti kata peripateo? Sama, saudara. Pertama, menjalani hidup bersama Tuhan. Itu peripateo. Itu artinya hidup bergaul bersama Tuhan. Yang kedua, berjalan terus-menerus bersama Tuhan. Nggak pernah berhenti. Hidup di dalam perjalanan yang terus-menerus. Ya, nanti kita akan lihat di dalam makna teologisnya. Lalu juga menjalani hidup menempuh perjalanan yang perjalanan bersama Tuhan, menjalani hidup bersama Tuhan. Yang terakhir, berjalan terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Itu artinya peripateo. Jadi kita lihat dari studi kata, saudara, orang yang bergaul bersama dengan Tuhan, orang yang hidup bergaul bersama Tuhan seperti Nuh, seperti Henok, ya. Mereka adalah orang yang berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, menempuh perjalanan bersama Tuhan, berjalan terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Itu pengertiannya. Nah, saya nggak tahu, setelah kita mengerti pengertian dasar ini, coba tanya dirimu, tanya diri kita masing-masing, apakah aku orang yang termasuk bergaul sama Tuhan atau tidak? Seperti apa aku berjalan bersama Tuhan selama ini? Apakah aku termasuk golongan orang yang dikatakan hidup bergaul sama Tuhan atau hidup berjalan bersama Tuhan? Saudara, waktu kita melihat ke dalam, mungkin yang terlihat oleh kita adalah Tuhan, saya belum bisa dikatakan sebagai orang yang bergaul bersama Tuhan. Karena aku belum melangkah seirama dengan Tuhan, aku belum bisa perjalanan seiring dengan Tuhan. Aku belum berjalan terus-menerus dipimpin Tuhan. Saudara, dari pengertian ini kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah betul kita ini sudah berjalan atau bergaul bersama Tuhan? Layak nggak kita disebut, oh dia itu seorang yang sangat bergaul sama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan seperti Henok, ya, mereka tidak akan pernah tersesat. Gak akan pernah, saudara. Mereka gak akan pernah terseret oleh arus dunia ini. Gak akan pernah. Apalagi dikatakan mereka tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat oleh dunia ini. Gak akan pernah. Kenapa? Karena di sampingnya ada Tuhan. Mereka bergaul setiap hari, berjalan tiap hari. Siapa yang bisa menyesatkan? Karena itu, saudara-saudara, banyak orang Kristen tersesat hari ini dalam perjalanan iman dan rohani mereka. Kenapa?
Ada kemungkinan mereka belum bergaul bersama Tuhan, cuma ngomong di mulut bibir saja. Ada kemungkinan mereka belum berjalan bersama Tuhan. Kalau engkau betul-betul bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan seperti Henokh, siapa yang bisa menyesatkan engkau? Siapa yang bisa mengombang-ambingkan imanmu? Siapa? Enggak ada, saudara. Siapa yang bisa menghancurkan hidupmu? Enggak ada. Makanya ada dikatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini perkataan orang-orang yang bergaul sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini adalah perkataan dan keyakinan orang yang berjalan bersama Tuhan tiap hari. Kenapa banyak orang kehilangan arah hidupnya, tujuan hidupnya? Bukan karena tantangan, kesulitan, pencobaan, penderitaan saja. Bukan. Tapi karena mereka tidak berjalan bersama Tuhan. Mereka jauh dari hidup bergaul dengan Tuhan. Seringkali kan yang kita salahkan itu setan kan. Tiap kali kita tersesat, ini gara-gara iblis dan setan. Kadang-kadang kita perlu kasihan juga loh sama setan. Semuanya lain setan. Padahal ada banyak orang tersesat karena kebodohannya sendiri kan. Karena kemanusiaan berdosa kita sendiri kan. Tapi dikit-dikit si setan lagi yang salah. Sedih si setan itu. Ya kan? Waktu kita tersesat kita bilang setan. Itu karena penderitaan yang disebabkan oleh setan. Enggak. Itu karena kesulitan, tantangan, pencobaan yang dilancarkan setan. Enggak. Engkau yang tidak berjalan sama Tuhan kok. Engkau yang tidak bergaul sama Tuhan kok. Karena itu banyak orang kehilangan arah hidupnya hari-hari ini, saudara. Seperti yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Dunia sekarang makin kuat pencobaannya menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi pencobaan itu bukan hanya satu-satunya penyebab. Tetapi karena kita tidak berjalan bersama Tuhan, tidak bergaul bersama Tuhan. Salah satu yang membuat kau jauh dari Tuhan. Saudara, saya menyusun tema khotbah kita dari bulan ke bulan. Saya berusaha untuk sambung menyambung, saudara ya. Sambung menyambung dari bulan ke bulan. Supaya kita dapat satu hal yang sifatnya kesinambungan. Sekarang kita bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Ya, kita kemarin baru bicara hidup berpusat sama Tuhan. Sebelumnya apalagi itu? Itu sudah ada sambung menyambungnya. Kalau sampai kita gagal juga, bukan berarti Tuhan tidak ngajar kita. Bukan berarti firman tidak bicara sama kita. Bukan berarti hamba Tuhan tidak berkhotbah tentang firman Tuhan. Tidak. Tapi kitalah yang membawa hidup kita kepada kebodohan. Kepada kelalaian kita. Nah, inilah pengertian dari studi katanya. Ya. Nah, kata bergaul pakai kata halak dan peripateo, ya, dan itu pengertiannya sama. Orang yang hidup bergaul bersama Tuhan adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan nanti kita akan bahas kenapa Henokh diangkat ke surga. Banyak orang pikir, oh karena dia bergaul sama Tuhan gitu ya. Benarkah dia naik ke surga, diangkat betul-betul ke surga? Ya karena dia hidup yang bergaul bersama. Banyak orang khotbah bagian itu, ya karena dia bergaul sama Tuhan, dia tidak mengalami kematian loh. Dia langsung diangkat ke surga. Nanti kita akan sampai di sana suatu saat ya. Nah sekarang kita lihat pengertiannya secara teologis, saudara. Secara makna teologisnya. Kalau tadi kita lihat secara studi katanya, sekarang kita lihat secara teologis. Nah kalau saya bicara makna teologis, itu artinya apa? Makna menurut Alkitab itu artinya. Atau makna menurut firman Tuhan. Atau maknanya menurut penulis Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Atau makna menurut Tuhan sendiri. Itu artinya makna secara teologis. Ya. Jadi makna secara teologis itu artinya bukan hanya sekedar tata bahasa, ya budaya, sejarah, historis saja. Tapi menurut firman Tuhan apa? Nah coba kita lihat saudara. Makna pertama adalah kalau orang bilang ya berjalan bersama Tuhan itu apa? Berjalan bersama Tuhan itu artinya hidup dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Itu arti pertama. Saya mau mulai dengan ini saudara. Waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim. Tuhan bilang, keluarlah dari sanak saudaramu, keluar dari rumah ayah dan ibumu. Aku akan membawa engkau ke satu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Negeri itu belum dikasih tahu apa namanya.
Nah, Abraham waktu dipanggil, saudara, dan Abraham akhirnya ikut, ya. Dan itu adalah awal Tuhan akan memilih satu bangsa yang menjadi bangsa kepunyaan Tuhan, yang akhirnya kita kenal bangsa Israel, ya kan? Ini awal sekali. Tuhan belum punya satu pilihan terhadap bangsa sebelum Abraham. Nah, waktu Abraham inilah, dari Abraham inilah cikal bakal pemilihan Tuhan terhadap satu bangsa. Nah, lalu Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan banyak. Akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Wah, Abraham senang. Akhirnya waktu Abraham sudah nggak ada, janji yang sama diberikan kepada anaknya yang bernama Ishak. Bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di laut. Janji yang sama. Lalu waktu Ishak sudah nggak ada, tinggal Yakub. Lahir Yakub. Dia berikan janji yang sama juga. Saya mau menjelaskan bagian ini ya, sudah, supaya nggak hilang panunya. Jadi perjanjian mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu ke-12 suku Israel yang dari 12 anak itu. Ya kan? Jadi Abraham akan menjadi umatnya, Allah akan menjadi Allah Abraham. Itu janji pertama. Ya, aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Janji itu diberikan kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada 12 suku Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Maka kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu, Tuhan luar biasa. Dia setia pada janjinya. Nah, kapan Tuhan buat janji itu? Tuhan buat janji pertama kali kepada Abraham tentang dia membelah binatang menjadi dua itu ya. Kalau ya ada yang ikut Bible study itu pasti ingat itu. Sehingga Tuhan membuat ikatan janji itu sama dia. Ini seperti janji sehidup semati. Pokoknya Tuhan akan setia dengan janji itu, saudara. Bahwa kamu akan menjadi milik kepunyaanku dan aku akan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Kan begitu isinya. Nah, kemudian saudara, tadi dikatakan apa? Ya, mereka akhirnya Abraham dalam perjanjian itu dengan Tuhan, mereka berjalan bersama-sama. Ya. Yang satu menjadi Allah bagi yang lain menjadi umat bagi yang lain. Dan oleh perjanjian ini juga sampai kepada kita hari ini, kita disebut sebagai umat perjanjian. Makanya orang Kristen disebut umat perjanjian karena kita keturunan Abraham. Kita memang dari Abraham memiliki perjanjian yang sama. Kita nggak bisa menolak. Berjalan bersama Tuhan nggak bisa. Kita tolak itu, fakta itu. Kenapa? Kita sudah terikat perjanjian kok oleh nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan 12 suku Israel. Lalu kita menjadi Israel rohani yang kemudian dicangkokkan, kira-kira begitu. Nah, masih ingat Amos 3 ayat 3 tadi? Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum bersepakat? Ini kata Amos. Kalau saya mau kasih terjemahan lain ya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, masalahnya saudara, kita tidak bisa menganulir, membatalkan perjanjian yang sudah dibuat dengan Abraham. Maka kita secara tidak langsung sebagai keturunan Abraham, sebagai orang beriman, orang percaya, kita terikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau kau terikat perjanjian dengan Tuhan, ikatan perjanjian dengan Tuhan, kau tidak bisa tolak. Kau harus bergaul dengan Tuhan. Kau tidak bisa tolak. Kau harus berjalan bersama Tuhan. Tidak bisa. Harus, saudara. Karena kita umat perjanjiannya. Dia Allah kita. Dan itu sudah dimulai dari Abraham. Nah, yang menarik, saudara, ikatan perjanjian ini bersifat kekal. Nggak bisa sementara. Nggak bisa bilang, Tuhan saya oke lah, saya terikat perjanjian selama saya masih muda saja. Nggak bisa. Kalau engkau umat pilihan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kau adalah orang beriman, orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Maka engkau terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu yang dimulai dengan Abraham. Dan kesepakatan ini nggak bisa kita batalkan. Kecuali Tuhan yang bisa batalkan. Satu sisi kita bersyukur. Kalau kita terikat perjanjian dengan Tuhan, artinya kita umat pilihan Tuhan kan? Kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, kita tidak akan pernah binasa.
Kita akan di follow up terus sampai kita ketemu Tuhan di surga, kan begitu kan? Tapi kalau orang yang picik pikirannya, aduh saya lahir tahu-tahu sudah ada ikatan perjanjian ya, saya nggak mau. Nggak bisa begitu, saudara. Kita nggak bisa nolak fakta ini. Jadi makna teologis pertama yang disebut bergaul dengan Tuhan itu, berjalan bersama Tuhan itu adalah hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu kita, itu umat pilihan Tuhan. Itu engkau dan itu saya. Saudara, tidak bisa kita batalkan, tidak bisa kita anulir. Dan memang harusnya kita bersyukur dong kalau kita terikat perjanjian dengan Tuhan. Ada banyak manusia yang binasa di luar sana yang Tuhan nggak pilih, ya, dibiarkan binasa oleh Tuhan. Mereka tidak pernah terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan kita terikat dengan perjanjian Tuhan itu salah satu jaminan bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Harusnya itu logikanya di balik kebenaran ini, saudara. Yang kedua, waktu orang bilang makna secara teologis, hidup dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Yang kedua adalah hidup dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau orang bilang, wah itu orangnya bergaul sama Tuhan luar biasa. Wah itu orangnya hidup dalam berjalan bersama Tuhan luar biasa. Dia seorang yang sangat setia, taat, luar biasa. Itu sebenarnya sedang menggambarkan orang itu sedang hidup dalam satu relasi pribadi dengan Tuhan. Ibarat kalau orang pacaran, ya di sini semua pernah pacaran ya, kecuali yang belum pacaran ya. Orang kalau pacaran itu baru jadian itu kan, ya mereka baru jalan gitu kan ceritanya ya. Mereka dikatakan, oh mereka baru menjalani hubungan. Nah orang pacaran itu kan ada keterikatan relasi, keterikatan hubungan. Dan yang menarik dalam relasi dan hubungan itu ada keterikatan emosional di situ. I love you, you love me, gitu kan? Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Bahasa Mandarinnya apa? Hah? Wo ini balikannya gimana? Nggak ada ya. Jadi apa? Ada keterikatan emosional. Selain keterikatan emosional itu karena difasilitasi dengan hubungan pribadi itu, iya kan? Jadi ungkapan mereka, ya mereka baru jalan, mereka baru mulai hubungan mereka. Itu artinya kalau disebut mereka baru jalan, itu artinya menggambarkan relasi pribadi, ketergantungan emosional satu sama lain. Nah, kalau kita dibilang hidup dalam relasi pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti kita mestinya punya satu keterikatan apa? Emosional dengan Tuhan, saudara. Kita mestinya punya keterikatan apa? Perasaan dengan Tuhan. Perasaan apa? Aku mencintai Tuhan. Tuhan juga mencintai aku. Aku Aku mengasihi dia. Dia juga mengasihi aku. Saudara, ada kedalaman, keintiman yang luar biasa. Dan itu bicara tentang orang yang sedang berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Saudara. Henok seorang yang bergaul sama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Saya yakin dan para teolog juga percaya bahwa Henok punya relasi pribadi, punya hubungan pribadi, dan punya keterikatan emosional yang begitu dalam dengan Tuhan. Pertanyaan saya, ada enggak kita punya keterikatan emosional dengan Tuhan yang dalam? Banyak orang sampai level yang di permukaan saja. Mereka bilang, kau punya hubungan dengan Tuhan? Iya, saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya bisa, tiap hari saya doa kok, tiap hari saya baca firman kok. Oke? Kau punya relasi pribadi? Iya, saya punya hubungan pribadi, relasi pribadi dengan Tuhan. Tapi waktu kita tanya level yang lebih dalam, kamu ada perasaan yang dalam nggak dengan Tuhan? Kamu ada keterikatan emosional nggak dengan Tuhan? Sama kayak orang pacaran, cowok dengan cewek, itu punya perasaan apa, keterikatan emosional yang dalam sekali. Ini bisa jadi contoh yang luar biasa. Yang kalau kita nggak lihat pacar kita dalam 1-2 hari aja udah galau dia. Biasanya gitu kan. Ya, jadi orang kalau galau nggak lihat pacarnya dalam 3 hari, apalagi WA nggak dijawab, waduh galaunya luar biasa.
Nanti waktu dia lewat rumahnya aja dia udah seneng. Dia lihat rumahnya aja udah seneng gitu ya. Itu bicara keanehan karena keterikatan emosional. Nah, dengan Tuhan ada nggak sedalam itu? Misalnya kalau kita nggak ibadah satu hari, satu kali aja, kita langsung ada perasaan nggak enak gitu. Ada perasaan kosong, ada perasaan sesuatu yang lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan sesuatu dari situ. Kita nggak bisa tidur gara-gara apa? Gara-gara kita melupakan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita misalnya. Itu orang yang punya keterikatan emosional yang dalam dengan Tuhan, saudara. Tapi kalau Tuhan diambil dari kita, lalu kita biasa-biasa saja, itu tidak ada keterikatan emosional. Walaupun kita ngomong di mulut bibir kita, saya punya hubungan dengan Tuhan, saya punya relasi dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan diambil dari kita, kita biasa-biasa saja. Kita nggak rasa sedikit kegalauan apapun, tidak ada. Nah, ini sesuatu yang membedakan. Nah, tadi dalam bacaan kita, saudara, Henok itu waktu dia 65 tahun, dia melahirkan anaknya yang bernama Metusalah. Ya, waktu dia melahirkan Metusalah, 300 tahun kemudian dikatakan Henok masih hidup bergaul lagi 300 tahun dengan Tuhan. Wah, ini menarik, saudara. 300 tahun lagi dia masih bergaul dengan Tuhan setelah dia punya anak yang namanya Metusalah. Berarti apa? Seumur hidup Henok, yaitu 365 hari. 365 tahun. Ini pas banget hitungannya gitu ya. 365 tahun. Selama itu Henok bergaul bersama Tuhan, punya relasi pribadi dengan Tuhan, punya keterikatan emosional yang tinggi dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya mohon maaf ya. Bagaimana dengan kita ya? Untung umur kita nggak nyampe 300 tahun, saudara. Umur kita menurut Alkitab 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Tuhan minta cuma seumur itu kok. Sepanjang itu dia minta kita ingin punya relasi dengan dia. 70 tahun, 80 tahun kalau dibandingkan dengan Henok 365 tahun, berapa persennya kita? Kan sedikit sekali. Kita diminta punya relasi dengan dia, punya hubungan dengan dia, punya keterikatan emosional dengan Tuhan. Cuma 70 tahun, 80 tahun itu banyak bolongnya. Banyak bolongnya, belum tentu 70 tahun genap. Mungkin cuma separuhnya. Mungkin cuma 40 tahun kita baru benar-benar jadi seorang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu pun sudah bagian hidup kita yang terakhir, sudah. Tapi bayangkan Henok, 365. Kok dia bisa tahan luar biasa ya? Saudara, ini sebuah anugerah. Henok menjadi teladan buat kita. Sebenarnya kita bisa memiliki keterikatan emosional dengan Tuhan, pergaulan yang dalam dengan Tuhan, relasi dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kalau saya dikasih umur 365 tahun kayak Henok, waduh, melayani seusia itu gimana ya? Udah rambut kita udah kayak apa gitu ya, udah setua apa kita bisa tetap melayani Tuhan. Tapi kita cuma dikasih 70-80 tahun saja, saudara. Ini menarik ya. Sekarang lihat yang ketiga. Makna yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, kedengarannya klise ya, klise artinya sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang bilang orang itu orang yang bergaul bersama Tuhan, orang itu ada seorang yang berjalan bersama Tuhan, itu menggambarkan bahwa dia seorang yang taat sama Tuhan. Jadi orang yang taat sama Tuhan itu adalah, kata lainnya adalah dia seorang yang betul-betul bergaul sama Tuhan, betul-betul berjalan sama Tuhan. Karena nggak mungkin orang bergaul sama Tuhan tanpa taat, nggak mungkin. Nggak mungkin engkau berjalan bersama Tuhan tanpa ketaatan, itu nggak mungkin. Engkau baru bisa bergaul sama Tuhan, berjalan sama Tuhan, kalau ada yang namanya ketaatan, saudara. Ketaatan itu adalah unsur yang paling penting. Ketika engkau tidak taat hari ini, tidak lagi mau berjalan sama Tuhan, tidak lagi bergaul sama Tuhan, begitu engkau tidak taat, engkau sudah gagal.
Kau sudah gagal bergaul sama Tuhan, kau sudah gagal berjalan sama Tuhan karena tidak ada ketaatan. Jadi ketaatan ini pentingnya luar biasa. Tadi saya contohkan Nuh dan Henok. Dikatakan mereka ada orang yang bergaul, berjalan bersama Tuhan. Ini dua orang yang taatnya luar biasa. Saya tahu yang lain juga taat, tapi dua orang ini menarik. Kenapa? Saya mau sebutkan. Keduanya disebutkan ya orang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Wah, orang kalau dicap oleh Alkitab orang benar, tidak bercela di mata Tuhan, ini bicara tentang orang yang taat, saudara. Ini bicara tentang orang yang setianya luar biasa. Nuh dan Henok dicap oleh Alkitab, ini bukan dicap oleh para teolog, bukan dicap oleh para pendeta, bukan. Dua orang ini dicap sebagai orang yang hidup benar dan berkenan di mata Tuhan, saudara ya. Dikatakan tidak bercela di mata Tuhan. Berarti mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa. Yang kedua, keduanya juga hidup bergaul bersama Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan yang menarik, kedua tokoh ini sama-sama hidup dalam dunia yang penuh kejahatan waktu itu. Zaman Nuh hidup, waduh, kejahatan manusia udah sampai pada puncaknya. Makanya dia datangkan air bah. Waktu Henok hidup juga, zaman Henok itu penuh dengan kejahatan. Itu zaman yang sangat jahat. Dua-dua orang ini hidup pada zaman yang sangat jahat. Tapi mereka tetap taat sama Tuhan. Mereka sama-sama tidak kompromi. Ini yang menarik. Tidak kompromi. Ya, sama-sama tidak toleran terhadap dosa. Dua orang ini luar biasa. Nah, sekalipun orang mencemooh mereka, orang bilang Nuh itu orang gila. Ya, juga terhadap Henok. Pencemoohnya luar biasa. Tapi mereka tidak tinggalkan Tuhan. Mereka tetap taat sama Tuhan, berjalan dengan setia pada Tuhan. Ketaatan Henok dan Nuh, saudara, muncul karena iman mereka kepada Tuhan. Tanpa iman, saudara, mereka tidak mungkin taat. Mereka nggak mungkin berjalan bersama Tuhan. Tanpa iman, mereka tidak mungkin bergaul bersama Tuhan. Nah, kita sudah dikaruniakan iman kepada Tuhan. Maka kata tidak mungkin itu mestinya udah dicoret. Kalau kita sudah dikaruniakan iman, maka tidak ada lagi istilah saya nggak bisa berjalan sama Tuhan. Kalau orang percaya, orang beriman, dia mestinya bisa berjalan sama Tuhan. Dan penuh ketaatan, saudara. Iman tanpa perbuatan mati, kata Alkitab, betul ya? Artinya, jika kita beriman kepada Tuhan, maka kita juga harus menyatakannya dalam ketaatan kita. Ketaatan kita hidup berjalan bersama Tuhan, ketaatan kita untuk setia sama Tuhan, begitu kan? Nah, ada orang mengaku beriman, mengaku percaya gitu ya, tapi kita lihat mereka nggak taat. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, dia pasti bohong. Orang itu pasti bohong. Atau yang kedua, dia memang tidak beriman. Sebab kalau tidak ada dasar yang paling basic, yaitu iman, maka dia nggak mungkin punya ketaatan sama Tuhan. Dia nggak mungkin berjalan sama Tuhan. Dia nggak mungkin bergaul sama Tuhan. Karena basicnya nggak ada. Kalau basicnya ada, iman ada, pasti dia bisa. Jadi orang yang imannya mati nggak mungkin bisa bergaul sama Tuhan. Mustahil. Hanya orang yang beriman lah yang bisa taat. Jadi ini adalah makna teologis yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara. Yang keempat adalah ketika kita bilang, oh orang itu hidup dalam berjalan bersama Tuhan, hidup dalam bergaul bersama Tuhan. Maka itu sedang menunjukkan bahwa hidup orang itu sedang dalam proses pengudusan sebetulnya. Sedang hidup dalam proses pengudusan. Nah, saudara, apa itu proses pengudusan? Ini adalah salah satu ciri orang yang berjalan bersama Tuhan. Mau tidak mau, kau harus hidup dalam proses pengudusan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, saudara, harus mengalami hal ini. Proses ini bukan sekedar usaha kita jadi baik, enggak. Bukan sekedar usaha moral saya jadi lebih baik, bukan. Proses pengudusan itu di mana Roh Kudus bekerja, mengubah engkau dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ketika hidup yang lama kau tinggalkan, hidup yang baru kau kenakan, maka dalam hidup yang baru ini kau akan berjalan bersama Tuhan, hidup bergaul bersama Tuhan. Kau tidak lagi dalam posisi yang lama, kau di posisi yang baru. Makanya Alkitab bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Waktu kita kenal Yesus, percaya Yesus, yang lama itu sudah lalu, yang baru itu datang. Dalam arti kita masuk satu babak baru, di mana kita berjalan bersama Tuhan sekarang. Kita bergaul bersama Tuhan sekarang. Kalau dulu kita hidup dalam yang lama, kita ada di luar Tuhan, kita tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Dan proses pengudusan ini, saudara, tidak hanya sebentar. Ini terjadi seumur hidup kita. Pertanyaannya, mengapa sih proses pengudusan itu penting? Kenapa harus ada? Jawabannya sederhana. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan itu, saudara, itu belum sempurna. Waktu kita diselamatkan oleh Yesus, saudara, secara posisi kita sudah dikuduskan. Artinya kita sudah berpindah dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Secara posisi kita sudah dikuduskan. Tapi dalam kehidupan moral kita setiap hari, kita masih orang berdosa. Karena itu kita mungkin masih ada jatuh bangun, tapi kita sudah ada di posisi yang sudah diselamatkan. Nah, waktu kita ada di posisi yang sudah diselamatkan, saudara, Roh Kudus bekerja di situ, memperbaharui kita dari sehari ke sehari, menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Nanti kita masuk bagian terakhir. Nah, waktu itulah yang disebut dengan proses pengudusan. Ada kalanya kita jatuh, tapi kita tidak sampai tergeletak, kata Alkitab. Dia angkat karena ada tangan Tuhan yang memegang kita. Dia bawa kita bangun lagi, jalan lagi bersama Dia. Ada kalanya kita terpeleset lagi, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia angkat kita lagi, Dia bawa kita jalan lagi. Itu semua terjadi dalam proses seperti ini. Maka dikatakan, kita tetap membutuhkan namanya proses pengudusan. Dan mohon dipahami, saudara, makin dekat Tuhan Yesus datang, proses pengudusan ini akan menjadi ke level yang lebih tinggi lagi. Namanya proses penyucian, pemurnian. Makin keras pendidikan Tuhan, makin keras hajaran Tuhan, supaya kita makin murni, makin bersih. Kayak emas, makin murni. Menurut tukang emas, mesti 7 kali dibakar, baru emas itu betul-betul murni tanpa debu. 7 kali dibakar. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang sangat murni, yang sangat bersih di mata Tuhan, berkali-kali kau harus mengalami yang namanya pemurnian. Dan itu nggak mudah. Proses pengudusan itu ada yang keras sekali. Sehingga terakhir kita menjadi mengalami yang namanya transformasi hidup. Kita mengalami yang namanya perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Banyak orang ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak ada perubahan hidup. Ya, dia tetap aja orang Kristen yang jahat. Tetap aja dia orang Kristen tukang tipu gitu ya. Tetap aja dia orang Kristen yang tukang bohong, ya. Tetap aja dia jadi orang Kristen yang ngejahatin orang, memfitnah orang. Katanya sih percaya Yesus dan datang ke gereja tiap minggu, tetapi dia tidak ada satu transformasi hidup. Berarti ada satu masalah, saudara. Yang namanya proses pengudusan itu tidak terjadi pada dia. Dan orang seperti ini bagaimana kita dia bisa berjalan bersama Tuhan? Tidak mungkin. Karena dia belum mengalami proses itu. Saudara, ternyata sikap kita bisa menghalangi proses pengudusan kita. Kalau kita nggak rela diproses Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan, proses itu dinaikkan levelnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau kita tetap nggak mau juga, saudara, itu nanti ada suatu masa Tuhan seperti membiarkan kita. Itu mengerikan. Karena itu Alkitab bilang, ya kita mesti bersedia diproses dalam proses pengudusan itu. Kita mesti rendah hati, saudara. Supaya apa? Supaya nggak macet. Supaya proses itu tetap berjalan sehingga engkau makin serupa dengan Kristus. Sampai Alkitab bilang kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya orang yang bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sudah mengalami proses pengudusan itu. Dia menampilkan satu kehidupan yang berbeda. Hidup yang baru, yang mengalami transformasi hidup. Yang tidak lagi dalam hidup yang lama. Ini yang keempat, saudara. Yang terakhir adalah ketika kita bilang orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, itu menggambarkan orang yang hidup
ya dalam keserupaan dengan Kristus. Saudara, ini puncak yang paling tinggi. Di poin 4 tadi dikatakan, kita mesti mengalami yang namanya proses pengudusan. Salah satu tujuan utama proses pengudusan adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan utamanya, ya. Supaya saya dan saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya menurut Alkitab. Pertanyaannya, apa maksudnya menjadi serupa? Saudara, serupa di sini adalah diperbaharui oleh Kristus, oleh Roh Kudus, supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, kehendak seperti Kristus, panggilan seperti Kristus, kasih seperti Kristus, kerendahan hati seperti Kristus, dan semua yang Kristus miliki, kita ingin seperti Dia. Itu artinya serupa, bukan wajahnya. Banyak orang serupa dengan Kristus, ya iya, kita mesti gondrong dong. Kita mesti pakai jenggot dong. Orang Yahudi banyak jenggotnya. Yesus kan juga ada jenggotnya. Bukan begitu. Serupa di dalam karakter dan sebagainya. Nah, yang menarik, saudara, waktu Tuhan menyelamatkan kita, ini yang penting, saudara. Waktu Tuhan menyelamatkan saudara, ya, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan menyelamatkan engkau. Tujuan utamanya bukan sekedar engkau harus masuk surga, bukan. Tapi tujuan utama dari keselamatan yang kau terima itu adalah supaya engkau menjadi serupa dengan Kristus. Itu dulu. Kan begitu kita selamat, tidak langsung masuk surga kan? Begitu kita selamat, dibiarkan dulu di dunia ini dalam proses. Dibiarkan dulu dalam proses, terus diproses dalam proses pengudusan. Lama-kelamaan kita menjadi berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau sudah serupa dengan Kristus, pada akhirnya kita akan masuk surga, ketemu Tuhan kan? Begitu kan? Gak ada orang masuk surga kalau belum serupa dengan Kristus. Itu masalahnya. Nanti di pintu surga Tuhan tanya, ini kamu siapa? Oh, saya pengikut Kristus. Loh, kamu bukan gak kayak serupa dengan Kristus kok. Ini kalau kita mau terjemahkan secara bebas begitu kan. Maka saya bilang, begitu kita diselamatkan gak langsung masuk surga. Kenapa? Karena engkau harus menjadi serupa Kristus dulu. Itu satu proses, saudara. Jadi ada korelasinya. Seorang yang tidak serupa Kristus nggak mungkin masuk surga dulu. Dan orang yang masuk surga pasti sudah serupa dengan Kristus, sudah dibikin serupa dengan Kristus lebih dulu. Maka ini penting sekali, saudara. Nanti kita akan bahas lebih dalam menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa. Karena itu ada lagunya itu ya. Jadikanku seperti matamu yang memandang tuayan, itu gitu ya. Jadikan aku seperti tanganmu, jadikan aku seperti kakimu. Itu lagu dikarang dalam rangka menjelaskan kepada kita untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini kira-kira ya, ada 4 makna teologisnya, 5. Nanti minggu depan dan seterusnya, itu nanti kita lihat lebih dalam, makin lebih dalam lagi. Nah, saudara lihat di sini. Ketika seseorang disebut bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu menggambarkan orang yang hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu menggambarkan orang yang hidup dalam relasi pribadi dan memiliki keterikatan emosional dengan Tuhan. Itu menggambarkan orang yang hidup dalam ketaatan kesetiaan sama Tuhan. Itu menggambarkan juga orang yang sedang dalam proses pengudusan dengan Tuhan. Dan itu juga menggambarkan orang yang hidup serupa dengan Tuhan. Itu artinya orang yang hidup bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat beberapa pendapat teolog ya berikut ini. Yang pertama John Calvin. John Calvin bilang begini, berjalan bersama Tuhan adalah menyesuaikan seluruh hidup kita dengan kehendak Allah, sehingga setiap langkah hidup kita diarahkan oleh firman-Nya. Wah, ini John Calvin luar biasa. Ya, menyesuaikan hidup kita. Yang kedua, setiap langkah kita diarahkan oleh firman-Nya. Langkah hidupmu diarahkan oleh siapa? Harusnya diarahkan oleh firman Tuhan kan. Matthew Henry, seorang teolog yang juga terkenal, berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam persekutuan terus-menerus dengannya, hidup dengan iman di hadapannya, dan selalu berusaha menyenangkannya. Itu berjalan bersama Tuhan ya itu begitu. Terus ada persekutuan, relasi pribadi tadi gitu ya. Dan hidup dalam iman di hadapan Dia dan selalu berusaha menyenangkan hatinya.
Kiranya apa yang dikatakan oleh Matthew Henry bisa kita hidupi setiap hari. Awetoser bilang begini, berjalan dengan Tuhan adalah panggilan untuk hidup dalam kehadirannya dengan kesadaran yang kudus, di mana hati terus diarahkan kepada Allah, bukan kepada dunia. Sudah bayangkan hatimu itu terus diarahkan kepada Tuhan, terus diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Itu inti daripada Awetoser. John Wesley bilang begini, berjalan dengan Tuhan bukan hanya soal pengetahuan iman, tetapi juga relasi kasih dan kekudusan hidup. Seseorang yang berjalan dengan Tuhan akan menunjukkan kasih yang aktif dan kehidupan yang suci. Ini ada kaitannya dengan proses pengudusan tadi, saudara ya, dan cinta kasih seperti Kristus. Yang kelima, Dietrich Bonhoeffer, bergaul dengan Tuhan berarti mengasingkan diri dari dunia. Dibilang mengasingkan diri, bukan berarti harus ke gunung, pergi ke puncak gitu ya, pergi ke hutan gitu ya, pergi ke laut sendiri, bukan begitu. Ya, dan pengertian rohani, ya, mengasingkan diri dari dunia. Sebaliknya itu berarti hidup dalam ketaatan kepada Kristus di tengah dunia yang penuh kompromi. Dunia sekarang adalah dunia yang sudah rusak, penuh dengan kompromi, dengan kejahatan dan dosa. Dan menurut Dietrich Bonhoeffer, kau tidak kompromi dengan dosa, kau hidup di dalam Dia. Maka ini disebut dengan bergaul dengan Tuhan. Yang berikutnya, Dallas Willard, hidup bergaul dengan Tuhan bukan pengalaman mistik sesaat. Tahu mistik ya? Kayak orang menjadikan kalau datang di hadirat Tuhan, waduh kayak pergi ke dunia roh gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi pembelajaran untuk hidup sehari-hari dalam hadirat Allah, dalam pekerjaan, relasi, dan pelayanan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu nggak mesti masuk ke dalam satu pintu atau satu kamar dikunci seharian doa, situ bahasa roh aja tiap hari, sepanjang hari. Bukan begitu. Bergaul dengan Tuhan itu tetap aktivitas biasa, kerja biasa, kuliah biasa, apalagi bisnis biasa, tetapi engkau berbisnis seperti di hadirat Tuhan. Itu sebetulnya. Yang terakhir, yang ketujuh, Charles Spurgeon. Berjalan bersama Tuhan berarti melangkah dalam arah yang sama dengan Tuhan, dengan hati yang sama dan dengan tujuan yang sama. Ini yang pengertian di awal yang kita udah belajar tadi, halak dan peripateo itu ya. Jadi berjalan bersama gitu ya. Kemudian melangkah bersama dengan hati yang sama dan tujuan yang sama. Tentu kita tahu tujuan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena hati kami bergetar ketika kami mendengar suara kebenaran-Mu. Ada banyak pelajaran, ada banyak kebenaran. Ada banyak teguran-teguran buat kami. Ada banyak sindiran-sindiran yang membuat kami terkesima, terpesona, dan juga tertegur, tertemplak. Karena kami seringkali mengaku cuma di mulut bibir, kami umat-Mu, Engkau adalah Allah kami. Kami hidup berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, tapi itu cuma di permukaan. Kami belum menyentuh yang esensial, kami belum menyentuh yang paling basic, yang paling dasar. Bagaimana kami harus hidup, bergaul dan berjalan bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pulang kami dari tempat ini. Kami ingin menyusun langkah kami kembali. Kami ingin menata hidup kami kembali. Agar kami benar-benar menjalani hari demi hari. Berjalan bersama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu dan semua jemaat. Biarlah firman Tuhan ini meresap dalam hati dan hidup kami. Kami bawa pulang dan kami akan menjalaninya. Kami menjadi umat yang melangkah tiap hari, tiap saat bersama dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendapatkan perjamuan kasih, perjamuan kudus.
Perjamuan kudus yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, mengingatkan kami akan kematian Tuhan di kayu salib, di mana tubuh Tuhan dihancurkan, darah Tuhan ditumpahkan, Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan sebentar kami akan makan dan minum. Siapkan hati kami, siapkan seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh semeja dengan Tuhan. Diserahkan sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.